Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain. Tsumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatizina wa ila muallifi hadzal kitab wa ala hadhihi niyat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah wa adama naf'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Summa qalu Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah dan masih diberikannya kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam, kesehatan, kesempatan, panjang umur, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir bersama di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan pengajian yang rutin dilaksanakan setiap malam Sabtu. Duduk sesaat dengarkan kaji lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat, lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang yang sakit, lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis namanya Abdurrahman bin Sakhar, yang lebih dikenal kunyahnya, gelarnya, yaitu Abu Hurairah. 5.700 sekian hadis yang telah beliau riwayatkan. Apa kata beliau? Menunggu sesaat di majelis ilmu hingga aku paham, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada menunggu semalaman beribadah untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Itu dahsyatnya Lailatul Qadar tuh, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi Abu Hurairah mengatakan, aku lebih suka menunggu sesaat di majelis ilmu. Insya Allah ngaji kita nggak lama-lama, sesaat. Sesaat ini bisa 7 menit, namanya kultum. Bisa 15 menit, namanya kulibas. Bisa 30 menit, namanya kutipu. Kuliah 30 menit. Bisa juga kutunjang, kuliah terlalu panjang dan nggak enak panjang pula. Makanya aku nggak mau seperti itu. Aku ambil yang tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara pertengahan. Insya Allah 30 menit selesai. Bu ya, nggak lama-lama. Ngaji ini nggak perlu lama-lama. Baik, malam ini karena ini jadwal tambahan saya, kita akan membahas tentang adab. Kajian rutin kita kan hadis malam Sabtu kedua. Malam ini kita akan membahas tentang adab. Bulan yang lalu kita juga sudah membahas adab ketika
Ya Allah, judulnya yang tanya, itu pun lupa, belum isinya lagi. Adab ketika bersedekah. Itu bulan yang lalu pernah kita bahas. Nah, malam ini karena ini musim-musim liburan, kita akan membahas tentang adab ketika menaiki kendaraan. Jadi dalam berkendaraan pun ada adabnya. Baik dalam melaksanakan kendaraan jarak jauh maupun dekat, ada adabnya. Sehingga ketika berkendaraan pun kita bisa panen pahala. Bisa panen pahala kalau tahu ilmunya. Makanya dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, kemarin pembahasan malam Jumat di Pasar 7 Tembok, bahwasanya ilmu itu wasilatul birri wat taqwa, merupakan wasilah untuk bisa melaksanakan kebaikan dan bisa mendapatkan ketakwaan. Wasilahnya apa? Ilmu. Modalnya ilmu. Dengan ilmu kita bisa panen pahala kalau tahu ilmunya. Contoh ya. Di WC pun kalau tahu ilmunya kita bisa panen pahala. Apa contohnya? Satu, masuk WC, masuk kamar mandi, sunat pakai sendal. Udah satu pahala, satu kebaikan. Setiap satu kebaikan dibalas 10. Satu. Yang kedua, sunat masuk ke kamar mandi lebih-lebih ketika qada hajat, pakai penutup kepala. Penutup kepala. Penutup kepala ini bukan mesti jilbab. Panci itu pun boleh. Panci yang di dapur. Ya, boleh. Yang penting ada penutup. Kalau bapak-bapak pakai helm LTD itu gak ada masalah. Udah dapat pahala sunat itu, menutup kepala. Udah dua. Ketiga, masuk kamar mandi, langkah kaki kiri, kanan dulu, kiri. Yang keempat, jangan lupa baca doa sebelum masuk. Yang kelima, pandangan tetap ke depan, makruh melihat ke atas, makruh melihat ke bawah, makruh menoleh ke kanan, ke kiri dan ke belakang. Sunnahnya ke depan. Udah 5 kebaikan. Karena ilmu di WC pun bisa panen pahala. Tapi kalau yang nggak ada ilmu, masuk nggak pakai selop, nggak baca doa, langkah suka hati kakinya, nggak pakai penutup kepala, kan sayang. Nah, itulah pentingnya mengaji. Ayo, ngaji, jangan putus. Baik. Nah, malam ini kita akan membahas adab ketika menaiki kendaraan. Mudah-mudahan melalui kendaraan kita pun bisa panen pahala. Di samping jadi ibadah. Yang pertama, niat yang baik tatkala akan menaiki kendaraan. Segala sesuatunya Bapak Ibu dalam Islam itu dianjurkan pasang niat supaya nggak rusak amalnya, nggak rusak pekerjaannya bila niatnya benar. Contoh dalam kasus yang lain, bekerja. Ya Rasulullah, apakah orang yang bekerja itu mereka mendapatkan pahala jihad? Lalu andai mereka mati sedang bekerja, mati mereka dihitung mati syahid? Iya, jika niat dia bekerja karena Allah Ta'ala, atau niat dia bekerja untuk memenuhi nafkah anak dan istri, atau niat dia bekerja untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami, atau niat dia bekerja supaya anak istri keluarga tidak menjadi
beban hidup bagi orang lain. Maka itu semua niat yang baik, niat yang benar. Jika itu yang dia lakukan, bekerjanya itu dihitung jihad. Andai mati pun sedang bekerja, dianggap mati syahid. Tapi kalau bekerja semata-mata cari duit, inilah yang menggugurkan nilai jihad tadi, nilai syahid tadi. Salah. Rata-rata orang kerja apa Pak? Cari duit. Nah, ini jelas. Maka niat itu sangat menentukan. Jangan salah niat. Paham ya Ibu? Baik, termasuk ketika menaiki kendaraan. Setiap ibu mau naik kendaraan, baik mobil atau kereta, motor, pasang niat. Apa niatnya? Di sini contohkan seperti niat akan digunakan untuk silaturahim. Mau kemana ibu? Lagi liburan kan? Nah, tempat tulang dulu di Sipiongo. Udah 4 tahun gak kesana. Lagi liburan panjang. Bismillah, aku niat naik kendaraan ini untuk melaksanakan silaturahim. Pas itu. Atau niat naik kereta, naik motor untuk menghadiri majelis ilmu, majelis taklim. Ada yang seperti itu tadi Pak? Nggak ada ya, orang nggak ada yang naik kereta, udah jalan kaki semua. Tapi andai ke depan mau kemana ibu? Naik kereta, mau ke masjid agung, ngapain? Dengarkan ceramah Ustadz Somad, menghadiri majelis ilmu, pasang niatnya. Jadi berkendaraan kita itu jadi ibadah. Paham Bu? Dengar kaidahnya. Al-adatu tantakilul ibadat biniyatis sholihah. Ibadah itu adat itu perbuatan yang berulang-ulang, pekerjaan duniawi. Adat itu akan berubah menjadi ibadat bila disertai dengan niat yang baik, niat yang soleh, niat yang benar. Naik kendaraan itu perkara dunia, perkara dunia, bukan perkara ibadah. Adat saja itu yang hari-hari kita lakukan. Tapi bisa jadi ibadah kalau disertai niat. Paham ya? Nah, jadi mau kemana kita? Pasang niat naik kendaraan, mau ngaji. Ada kereta baru, pakai. Niatnya apa? Ngaji. Niatnya apa? Mau arisan. Arisan itu kan silaturahim. Mau apa lagi? Ingin membantu kebutuhan saudaranya yang muslim. Ingin membantu kebutuhan saudaranya yang muslim. Kayak 2 hari yang lalu datang orang ke rumah, minta tolong, bla 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 bla. Akhirnya kita bisa ngasih solusi. Saking apa katanya, nggak nyangkanya aku Pak Ustaz bisa dapat solusinya. Dipeluknya aku Pak. Biasa salaman gini aja, ini kali ini dicium tanganku, dipeluknya, dicipika-cipikinya, saking senangnya, menangis gitu. Nah itu. Karena masalah yang dihadapi itu berat. Taruhannya nama baik keluarga. Masalah keuangan, kita kasih solusi, jalan keluar. Nangka. Siapa yang membantu menyelesaikan urusan saudaranya, maka baginya pahala seperti menunaikan ibadah haji yang mabrur. Siapa yang keluar rumah ingin membantu menyelesaikan urusan saudaranya, itu lebih baik daripada iktikaf 1 bulan penuh di bulan Ramadan di masjidku. Masjidku, masjid Nabi. Masjid Nabi apa namanya? Yang di Madinah, Nabawi. Bukan Nabawi yang kisah di Tapanuli Selatan sana. Lagi cerdas cermat ini. Regu A, regu B, regu C. Regu A. Siapakah nama asli dari malaikat Raqib dan Atid? A. Badan
yang bisa. Mendilik sana nih, B nggak ada yang bisa, C pun nggak ada yang bisa. Rupanya sedang sermat, ada peserta atau penonton yang buang angin, yang kentut sampai ke hidung si Reguci, Nabawi katanya, maksudnya 100 katanya, 100 kata dia. Padahal masuk Reguci dia mau bilang yang bauan maksudnya. Cuman karena yang bauan itu Nabawi 100 dapat berkah dari kentut. Nah itu pula. Nah, lebih baik daripada iktikaf 1 bulan penuh di bulan Ramadan di masjidku. Siapa? Bagi siapa yang keluar rumah ingin membantu menyelesaikan urusan saudaranya. Makanya ingat kisah soal tabi'in namanya Syekh Hasan Al-Basri. Itu beliau bosnya tabi'in, Syekh Hasan Al-Basri. Tabi'in ini generasi setelah sahabat. Habis sahabat meninggal semua, masuk generasi yang kedua namanya tabi'in. Meninggal tabi'in semua, masuk generasi yang ketiga namanya tabi'ut tabi'in atau tabi'in tabi'in. Inilah 3 generasi yang terbaik sepanjang masa yang disebut dengan generasi salafus soleh. Siapa yang disebut generasi salaf? Mereka yang hidup di bawah tahun 300 Hijriah. Jadi kalau yang di atas 300, 301, 302 dan seterusnya tidak disebut salaf, tapi khalaf. Lawan salaf itu khalaf. Nah, yang disebut salaf siapa? Mereka yang hidup di bawah tahun 300 Hijriah. 300 nih, disitulah generasi para sahabat Nabi. Seperti kelas-kelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu para sahabat. Kemudian di bawahnya lagi setelah generasi sahabat namanya apa tadi lo? Ya Allah, malah naik tensi punya. Baru pulang lagi. Nanti akhir bulan 1 ada ujian semester yang kita buat nih. Keluar nanti soalnya nih lah. Siapkan ketua hadiahnya ya. Hadiahnya masker es kotak. Ya, mau apa lagi? Nah, tabi'in, generasi setelah para sahabat masuk namanya tabi'in. Selesai generasi tabi'in, masuk generasi tabi'in. Termasuk tabi'in itu inilah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini min kibarit tabi'in, pembesarnya tabi'in. Dia punya teman ulama juga, namanya Syekh Sabit Al-Bannani. Ada yang membacanya Al-Bunnani. Syekh Sabit ini sedang di masjid iktikaf di masjid. Syekh Hasan Al-Basri nyuruh muridnya, kau jumpai Syekh Sabit yang sedang di masjid, ajak dia bersama kita keliling kampung. Masuk keliling kampung, mau cari-cari orang. Bila jumpa orang mau bisa dibantu, baik dengan tenaga, pikiran atau harta. Itulah niatnya, keliling kampung. Pergilah si murid ke masjid, jumpai Syekh Sabit Al-Bunnani. Tuan, ya. Diajak Tuan Hasan keliling kampung, menunaikan hajat orang. Apa kata Syekh Sabit? Oh, I'm sorry. Tahu ibu arti I'm sorry? Apa? Dilarang merokok. Nah itu artinya. Saya minta maaf. Itu artinya. Maaf, saya nggak bisa ikut karena saya sedang iktikaf. Iktikaf kan ibadah. Alasannya mantap lah, pikir Sabit Al-Bunnani. Maaf, bilang sama Tuan Hasan, saya nggak ikut karena sedang iktikaf. Makanya betul ketua kita, setiap berada di masjid, mau lama mau sebentar, jangan lupa niat iktikaf supaya duduk kita ini ada pahalanya. 4 jam ibu duduk di masjid nggak ada niat iktikaf, sama seperti bapak ibu duduk di pos kamling tuh, nggak ada bedanya pak.
Kan sayang. Biarpun sebentar. Jangan lupa nawaitul i'tikaf. Aku niat i'tikaf sunnah karena Allah. Bilang sama Tuan Hasan, maaf saya nggak bisa ikut keliling kampung karena saya sedang ibadah, saya sedang i'tikaf. Murid tadi pun balik, guru ngomong ke Tuan Hasan, kata saya Sabit beliau nggak ikut alasannya sedang i'tikaf, ibadah di masjid. Apa kata Syekh Hasan Al Basri? Bilang lagi sama Syekh Sabit, apakah dia lupa dengan hadis Rasul? Man masa, siapa yang berjalan keluar rumah untuk menunaikan hajat saudaranya hingga selesai, hingga tuntas karena Allah, maka itu lebih baik daripada i'tikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi di bulan Ramadan. Itu luar biasa. Mendengar hadis itu, saya Sabit akhirnya meninggalkan masjidnya. Dia tinggalkan i'tikafnya, ikut sama Syekh Hasan Basri untuk keliling kampung. Ngapain? Menunaikan hajat saudaranya. Mana-mana orang yang dijumpa butuh dibantu, dia akan bantu hingga selesai. Itu lebih baik daripada i'tikaf sebulan penuh, baik dengan hartanya maupun dengan tenaganya. Contoh, umpama bang di bengkel sedang jalan, ada ibu-ibu ngengkol gak hidup-hidup bang. Berhenti abang, karena abang ada ilmu, abang bantu, ya kan? Walaupun keringat juga lah, akhirnya bisa hidup kereta tadi. Ini contoh menyelesaikan hajat saudaranya lebih baik daripada i'tikaf 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Cuman lillahi. Kalau abang minta nek piro, nah itu nggak ada pahalanya, rusak jadinya. Yang kayak gitu bang, ya? Iya, mana tahu? Sekian. Nah, lillahi ta'ala. Itu melebihi i'tikaf daripada lebih baik daripada i'tikaf sebulan penuh di bulan Ramadan. Banyak contoh kalau mau dicari. Apalagi contohnya? Sedang lewat ada apa contoh kira-kira? Kalau yang sering kita jumpai kereta mogok kan? Berhenti kita pak kalau memang kita ahlinya. Bantu hingga selesai. Rupanya tetangga lagi betulis seng, baru kena angin puting beliung kemarin, kecampak 5 biji. Suaminya tetangga itu nggak ada yang tukang, hanya modal nekat. Sini pak bantu. Alah bang, kami nggak bisa ngasih ongkos tukang nanti, makanya ini kami nekat masang sendiri. Oh soal itu, gak usah bapak pikirkan. Loh jadi aku udah ngaji di masjid Alisan sama Ustaz Bulungan. Gak usah bapak pikirkan itu. Yang penting selesai urusan bapak. Itu yang kuharapkan, lebih baik daripada i'tikaf 1 bulan penuh di bulan Ramadan di masjid Nabawi, masjid terbaik kedua di dunia. Banyak contoh, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan hal. Datang, Assalamualaikum Pak Sarman. Ada apa ya bu? Bapak kau tahu, bapak di rumah tahu lah udah 3 bulan gak kerojo. Ada paham lain kan? Anak pun mau naik SMP sama naik SMA. Listrik di rumah 2 bulan belum bayar. Udah paham lagi ini. Pasti ujung-ujungnya duit ini. Pak Sarman kan banyak duitnya. Bisa ibu pakai 1 juta. Nanti ibu bayar cicil seminggu cepet. Bisa Pak Sarman kan baik hati. Ada pula itu dipuji-puji nyawa. Gimana Pak kira-kira? Dipinjamkan gak kira-kira? Biar dengar ibu-ibu dijawab. Dipinjamkan gak kira-kira? Iya. Dengar dipinjamkan. Jadi kalau ada masalah keuangan, kemana datangnya? Pak. Udah diiklan budget. Daripada i'tikaf 1 bulan penuh, selesai masalah orang, nggak jadi diputus udah jadi sama pendek. Coba. Iya. Ada itu
contoh. Ya, selesai urusan orang. Selesai. Aku nembaknya ke beliau, mendalnya ke yang lain juga. Mendalnya ke yang lain juga. Mana kau datang yang seperti itu? Bu ya, apalagi judulnya ngutang. Memberi utangan ke orang itu pahalanya lebih besar daripada bersedekah kepadanya. Lebih besar, Pak. Kenapa gitu? Ya Jibril kata Nabi. Waktu Nabi jalan-jalan Mi'raj ada di salah satu pintu surga, pahala ngutangnya orang memberikan pinjaman itu lebih besar daripada bersedekah. Ditanya Nabi Muhammad kepada Jibril, kenapa begitu ya Jibril? Karena kalau ada orang ngutang lalu kita pinjamkan, tanda dia butuh. Kita pinjamkan kan selesai betul hajatnya. Tapi kalau kita orang sedekahi, terima juga, tapi kan belum tentu butuh. Belum tentu butuh yang kita kasih itu. Diterima juga, tapi belum tentu butuh. Tapi kalau ada orang datang ngutang, udah jelas pasti butuh. Kita pinjamkan, kita kasih solusi, makanya bisa lebih besar pahalanya. Itu bab lain. Jangan bilang kayak gitu. Ibu ini nakut-nakuti Pak Sarman aja. Kalau nggak bayar kemana? Insya Allah dibayar. Apalagi kita yang udah ngaji nih. Berat itu resikonya. Bila punya utang tak dibayar. Ya Bu ya. Baik. Jadi itu yang pertama. Kembali. Pasang niat. Mau kemana ibu pergi? Aku niat mau bekerja mencari nafkah. Ya udah. Bismillah naik kendaraan. Niatnya untuk bekerja. Naik kendaraan niatnya apa? Untuk menghadiri majelis taklim. Naik kendaraan niatnya apa? Untuk menjalin silaturahmi. Arisan itu kan silaturahim. Naik kendaraan tujuannya apa? Ingin ziarah. Naik kendaraan tujuannya apa? Ingin membantu kebutuhan saudaranya dan lain-lain sebagainya. Jangan lupa pasang niat. Ya Bu ya? Bu. Ini tanggal berapa ini? 30. Kurasa kan akhir tahun itu ya, kas sudah habis. Minum Ustaz pun gak ada lagi nasib karena akhir tahun itu rasanya kas habis. Dan gak apa-apa lah, asal jangan yang satu lagi pun gak ada ya kan juga. Nah, yang kedua, membaca doa. Naik niat lain, baca doa. Apa doa naik kendaraan Bu? Salah doa itu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Dengan nama Allah yang menguasai tempat berlayar dan tempat berlabuh. Berlayar di mana itu? Di darat atau di laut? Berlayar berlabuh darat atau laut? Laut. Makanya bismillahirrahmanirrahim itu doa naik kendaraan laut. Ibu baca naik kendaraan darat, bos, makanya mabuk aja ibu asal baca doa itu. Salah doa? Itu doa kendaraan laut. Kendaraan darat maupun udara yang satu lagi apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib. Ya Allah, enggak ada apa lu? Ya Allah, salah doa semua. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha itu kendaraan laut. Boleh aja juga kata para ulama boleh, tapi yang afdal bukan itu. Subhanalladzi, maha suci Allah, sakhkhara lana hadza, yang telah menundukkan untuk kami hadza, akan kendaraan ini. Cak, perhatikan terjemahnya. Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini. Nah, di lantas juga ada peraturan bahwa seseorang itu dibolehkan. Oh, alhamdulillah. Lama, jauh, besar. Alhamdulillah. Semoga cepat jodohmu ya.
Sering-sering aja ngasih Ustaz, didoakan. Cak, di dunia istilahnya apa? Lantas ya, di lantas, di kepolisian itu syarat seseorang dibenarkan mengendarai kendaraan. Satu, di samping dia ada SIM, ada STNK, pakai helm, ada kaca spion. Ada poin yang keberapa itu? Saya pernah langsung dengar YouTube-nya, polisi bilang seorang pengendara itu mampu menguasai kendaraannya. Jangan kita yang dikuasai oleh kendaraan. Kalau kita yang dikuasai kendaraan, apalagi syukuran orang ini, dipotong orang, mau aja, nggak tahu larinya udah 90, 100. Kalau naik mobil udah lari 160, udah 180. Kalau kita yang dikuasai kendaraan, mau aja tinggal meja, ternyata udah 180. Ngerem sedikit, pelanting lagi. Itulah yang terjadi sama anaknya Ahmad Dhani, sama Sidul apa Sidel itu? Sidul. Yang di tol itu. Iya, Pak. Sidul. 180 itu. Cuman memang mobilnya mobil mewah. Pajero atau Fortuner. Yang terakhir habis kecelakaan itu, yang mati itu, mobilnya Fortuner atau Pajero. 160, 180 masih gini. Cak mobil awak Xenia Avanza 160, gini-gini lah. Goyang Pak, goyang. Maka ada orang juga mobilnya Xenia Avanza, kena 140 udah terasa goyang itu. Iya, tapi kalau Fortuner Pajero, 160, 180 tenang aja tuh Pak di dalam. Kayak biasa aja, ternyata kecepatannya udah luar biasa. Tiba-tiba ngerem mendadak, pelanting itu. Itu selesai. Makanya di samping punya SIM, STNK, helm dan segala macam, kita harus mampu menguasai kendaraan. Tiba-tiba 140, kekencangan, pelankan balik 100. Gas 80, 90, kencang kali, turunkan jadi 60, 50. Itulah maksud kita harus mampu menguasai kendaraan. Kalau ini semua pengguna kendaraan seperti itu aman. Enggak Tuhan? Aman. Cuman karena kita yang dikuasai oleh kendaraan, tahulah kereta baru pula kan? Syukuran nanti pantang disebek kalau pantang dilomba. Tiba-tiba ada orang nyebrang atau ada orang ngerem mendadak, selesai. Nah, hati-hati. Terutama adik-adik ini ya, Gak usah kencang-kencang kali, ngapain? Gak ada untungnya. Yang penting selamat. Kita yang menguasai kendaraan. Ini maksudnya, Maha Suci Allah yang telah menundukkan untuk kami akan kendaraan ini. Kita harus mampu menundukkan kendaraan itu. Kita kuasai. Jangan pula kita yang dikuasai, selesai, bahaya. Wa ma kunna lahu muqrinin, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasai. Berkat Allah kita mampu menguasai. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tengok ujung doanya. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Tuhan kita. Apa maksudnya? Orang naik kendaraan berpotensi mati. Sesungguhnya kita akan kembali kepada Tuhan kita, Allah Ta'ala. Maksudnya mati. Thank you. Semoga cepat jodohmu ya. Pokoknya sering-sering ngasih. Siapa lagi mengasih dia pula? Alhamdulillah. Rupanya lambat karena persiapannya banyak. Nah, orang naik kendaraan berpotensi celaka, berpotensi mati. Ini wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau kita pahami ini doa, hakikatnya kemana? Kita akan lebih berhati-hati dalam menaiki kendaraan. Insya Allah berkurang kecelakaan lalu lintas. Kalau kita pahami aja makna dari doa itu,
Subhanalladzi. Ya Bu, sama-sama. 1, 2, 3. Subhanalladzi. Terus. Ya Allah. Gak ada yang hafal lu. Ganti itu bukan lagi Bismillahirrahmanirrahim, itu doa kendaraan laut. Ikuti Bu. Saya dulu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu Pak yang pas. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Mau dibaca dua-duanya yang bagus. Tapi secara khusus majrihal mursaha, doa naik kendaraan laut. Ini laut di wilayah Jawa sedang tidak bersahabat. Bahkan hindari juga, biarpun kita nggak di Jawa, liburan ke daerah-daerah pinggir laut. Di ujung-ujung tahun ini, yang menurut BMKG, ya cuaca sedang tidak bersahabat. Kita nggak tahu, tah naasnya pula, ya kan? Nah, kalau bisa, jadi hindari kalau bisa. Nah, kecuali ke laut dendam, itu masih dibolehkan. Nah, kalau itu banyak kuliner di sana. Monja pun banyak monja. Utang itu. Hah? Utang ah. Hah? Nggak jelas kok. Ini selesai. Nah, yang kedua, pertama nih, yang kedua doa. Jangan nggak dibaca doa itu, termasuk kendaraan udara. Ini doanya pas. Belum lagi naik pesawat kan, potensi celakanya itu pun besar. Kalau udah kecelakaan jatuh, udahlah bakal tewas rata-rata itu. Jadi sebulan yang lalu kan jalan-jalan kan ke Jawa, ketemu Ustaz Nyaman Haji, Ustaz Fakli Sahid, Ustaz Peri, Ustaz Rum, ziarah ke pesantren Lirboyo, ziarah kubur ke makam-makam ulama besar. Jadi pikir awal aja yang takut mati, usaha-usaha senior pun takut mati rupanya. Begitu pesawat naik, apa istilahnya? Landing. Ustaz Fakli, kepala sekolah ini utama, megang tasbih itu. Semua. Ustaz Nahman Najis, badannya disandarkan ke belakang kursi sambil. Mati Ustaz. Rupanya usaha-usaha senior takut juga mati ya. Pikir awak juga yang takut, banyak senior pun takut mati juga. Karena kendaraan udara orang. Kalau udah kecelakaan, nauzubillah. Nah, tapi alhamdulillah selamat. Ya. Dan memang harusnya begitu. Ini tengok. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya kita bakal mati, kembali ke Tuhan. Naik kendaraan, diingatkan kita dengan doa ini, bahwa dengan berkendaraan orang bisa berpotensi celaka, ujungnya mati. Supaya orang bisa berhati-hati, lebih mendekatkan diri ke Allah, banyakkan zikir, banyakkan doa. Pas itu. Jadi di pesawat banyakkan zikir, banyakkan doa. Di bus pun silakan banyakkan zikir, banyakkan doa, walaupun nggak sepanjang jalan doa. Ini kadang ibu-ibu, ya Allah, bukan di sini ya. Ibu-ibu rombongan perwiritan jalan-jalan ke Parapat, naik bus, bukannya zikir, malah dangdutan di bus pariwisata, di streaming orang tuh di Facebook. Tahap apa? Udah tua-tua 40 tahun ngaji masih joget-joget juga. Udah ke Bang Ustaz. Di streaming mulai itu astagfirullah. Sempat nyungsep keparet jurang apa nggak selesai. Ini kan nggak betul ini. Ibu kayak gitu kalau pikiran merah. Jawab tuh, ini masjid. Hah? Iya juga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sama aja rupanya. Jangan, Bu, jangan.
berzikir, baca doa. Itu yang pas. Kalau ngamalkan sunnahnya Nabi, ibu tahu? Ini sekali-sekali perlu kita buat ini. Bahwa Nabi setiap naik kendaraan, baik keledai, baik kuda, baik unta, baik melakukan musafir jauh atau musafir dekat, Nabi di atas kendaraannya selalu Nabi isi dengan melakukan sholat sunnah. Itu yang Nabi lakukan, Pak. Setiap berada di atas kendaraan tunggangan, selalu Nabi isi dengan sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Begitu Nabi mau sholat wajib, Nabi pun turun dari kendaraannya, Nabi cari kiblat. Karena sholat wajib ngadep kiblat dari A sampai Z, dari pangkal sampai akhir. Tapi kalau sholat sunnah di atas kendaraan, kemanapun mengarah kendaraan kita, itulah kiblatnya. Tak perlu ibu mereng-mereng dan balik-balik lagi. Ada ke timur mobil, ya ke timur kita menghadap. Di situ ibu sholat. Itu aktivitas Nabi. Nabi isi dengan sholat sunnah. Bayangkan kalau ibu pulang kampung nanti kesepian, berapa jam?